bergabung semua anak-anak? Masih ada yang belum? Satu orang. Iya, belum, Bu. Iya. Belum, Bu. Masih... Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, sehat, Bu. Baik, Agak Bu. pilek, Bu. Sehat, Bu. Oh, agak pilek ya. Happy kemarin Ibu dengar dan sedang dapat musibah terkonfirmasi. Sekarang sudah sembuh, happy ya. Oh iya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, Happy dan yang lainnya ya. Agar kegiatan dan aktivitas belajar tetap berjalan dengan lancar. Nah, kemudian saya lihat satu orang yang belum hadir, Ida, ya, tapi tidak apa-apa. Yang lainnya yang sudah hadir, tolong mengisi absensi di Google Form yang sudah ada di Google Classroom, ya. Itu tolong diisi, sesuaikan Ya, dengan Bu. hari Ya, Bu. ini. Baik, Bu. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang mikroorganisme. Nah, apa saja sih yang termasuk mikroorganisme? Ayo, masih ingat? Nggak salah bakteri, Bu. Iya, Mas Gil memang terbaik. Bu, ya, ada bakteri, ada virus, ada jamur, ya. Dan Oh iya, satu lagi kemarin nggak salah Pak Pitro bilang apa, Bu? Protista, Bu ya? Protista. Iya, Bu. Betul. Nah, itu pembelajaran minggu lalu. Nah, menurut kalian mikroorganisme itu melakukan pertumbuhan tidak? Melakukan, iya, Bu. Nah, ya, hari ini kita akan membahas materi baru. Kalau kemarin kita membahas tentang mikroorganisme, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian coba silakan dilihat apa yang akan saya tampilkan berikut ini. Slide yang Ibu tampilkan sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, coba dilihat itu gambar apa? Ada gambar apa saja? Bayi yang akan berubah menjadi anak-anak, kemudian ada telur ayam yang akan berubah menjadi ayam, kemudian ada tumbuhan kecil yang pada akhirnya berbunga. Menurut kalian, apakah yang Ibu tampilkan ini merupakan suatu proses biologis? Iya, Bu. Apa? Terkait apa gambar yang Ibu tampilkan ini? Terkait pertumbuhan, Bu. Nah, Ahmad memang selalu Perkembangan, Bu, perkembangan. Perkembangan. Nah, berarti ini adalah salah satu contoh dari konsep yang akan kita bahas, pertumbuhan dan perkembangan. Ada bayi yang akan menjadi remaja, ada telur yang akan menjadi ayam, dan ada tumbuhan yang akan menjadi tumbuhan yang kompleks, yaitu sampailah tumbuhan itu berbunga. Ini hal-hal yang akan kita pelajari. Oke, kemudian nah, tadi pagi kalian pasti sudah turun ke lapangan, ya kan? Karena kalian kan dalam rangka praktek dengan Ibu Puji Ningsih ya, menanam jagung. Nah, salah satu saya minta untuk berbagi pengalamannya selama melakukan praktikum dengan Ibu Puji Ningsih. Silakan satu orang. Membibit, Bu, membibit. Nur, coba diceritakan Nur dari awal kegiatannya apa sampai akhir. Silakan Nur. Yang sama Ibu Puji ya, Bu? Iya, yang sama Bu Puji. Dimulai dari apa, Nur? Seingat saya itu, Bu, mengolah lahan, membibit benih, kayak gitu-gitu. Terus membuat bedengan. Iya. Apa lagi ya, Bu, tadi, ya? Menanam bibit juga, Bu. Menanam bibit, oke. Nah, itu ya. Memang itulah yang saya lihat apa yang sudah kalian lakukan di belakang kelas kita. Itu saya sudah melihat beberapa galangan tumbuhan jagung kalian itu sudah mulai tumbuh dan berkembang. Komunikasi saya dengan Bu Puji katanya itu jagung akan kalian panen pada saat tahun baru ya. Kemudian ini
jagung yang kalian lihat di lapangan. Nah, ini saya tampilkan pertumbuhan jagung secara animasi. Ya, nah ini dimulai dari biji, ya kan? Kemudian dari biji menjadi apa? Coba dilihat. Setelah biji apa yang terjadi? Kecambah. Iya, nah itu setelah kecambah akan menjadi tanaman kecil. Tanaman kecil menjadi tanaman besar yang pada akhirnya akan berbuah. Bunga dan berbuah. Iya, kalau saya lihat itu jagungnya baru sebatas tanaman kecil yang baru saja kalian laksanakan praktikumnya. Jadi nanti jagung itu akan kalian panen pada saat dia sudah berbuah. Jadi di sini dari biji yang kalian tanam, yang kalian bibitkan kemudian kalian tanam sampai berbuah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan dan Perkembangan, Bu. Untuk lebih jelasnya nanti sesuai dengan sudah saya instruksikan, apakah sudah mengunduh materi ajar dan LKPD yang saya share di Classroom? Sudah, Bu. Ya, sudah ada materi ajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan sudah ada LKPD-nya juga. Ya kan? Nah, kira-kira yang sudah membaca materi ajarnya? Baru dikit, Bu, bacanya. Baru dikit. Kalau baru dikit, kira-kira dari apa yang Nur baca, apa sih Nur yang bisa Nur yang mungkin ada hal-hal yang tidak dipahami atau bagaimana? Atau yang lainnya silakan. Atau seputar pengalamannya menanam jagung atau seputar yang sudah saya sampaikan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin faktor ya, Bu. Ada nggak, Bu, ya? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu sendiri. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari tentang konsep tumbuhan. Bentar ya. Saya ganti slide-nya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena itu saya sudah siapkan LKPD. LKPD-nya sudah diterima semuanya ya. Sudah diterima semuanya. Nah, kalau sudah diterima semuanya, LKPD itu nanti bersifat individu. Bersifat individu. Jadi, kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Tetapi nanti kalian bisa bertanya jawab melalui chat di Classroom. Saya akan pantau di situ. Nah, apa saja yang ditanyakan atau apa saja yang harus diisi di dalam LKPD, silakan dibuka LKPD-nya masing-masing, petunjuk dan cara kerjanya di situ sudah sangat gamblang saya gambarkan ya. Nah, jadi untuk saya kasih waktu mau berapa menit mengerjakan LKPD-nya? 20 menit, silakan kalian buka LKPD, kemudian silakan kalian baca kembali, baca ulang materi ajar yang sudah saya sampaikan. Kalian juga bisa menggunakan literasi yang lain-lain untuk bisa mengumpulkan informasi, mengumpulkan data agar kita bisa menyelesaikan dan mengisi LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya kasih waktu 20 menit, jadi kalian boleh leave ya, boleh leave meeting kita sekarang, tetapi saya tunggu 20 menit mendatang untuk kalian bergabung lagi. Nah, dengan syarat LKPD-nya semuanya sudah selesai. Jika ada yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, kita lewat chat di kelas ini saja. Setuju? Oke, Bu. Paham ya? Oke. Bu. Ya, kalau sudah, oke. Kalau sudah, silakan meninggalkan.
memori. Sudah bergabung lagi semuanya? Sudah Bu, siap. Ya, LKPD-nya sudah selesai ya. Fitro. Ini Fitro, lagi-lagi Fitro, saya tidak lihat itu ada chat atau diskusi di Google Classroom-nya. Besok-besok tolong lebih aktif ya Fitro ya. Lagi-lagi pola belajarnya ya Fitro ya. Yang lainnya juga sudah bagus. Saya lihat aktif di chat-nya, bertanya begini begitu dan lain-lain. Oke, kemudian untuk kita langsung, saya mau salah satu menyajikan hasilnya, hasil LKPD-nya. Salah satu silakan. Nur, silakan Nur. Bagaimana Nur? Ini ya Bu, yang tabel perbedaan dikotil dan monokotil ya Bu. Iya, gimana Nur? Yang pertama, jumlah kepingnya kalau yang dikotil 2, kalau yang monokotil 1. Terus ada yang lain? Ada yang lain untuk perbedaan dikotil dan monokotil? Kalau nggak salah, mono itu bijinya berkeping 1 Ibu ya. Kalau yang di itu 2. Itu kalau yang mono itu batangnya lurus saja, nggak ada cabangnya. Nah, kalau yang dikotil tuh bercabang-cabang, batangnya besar Bu. Gitu nggak salah saya Bu. Oke. Nah itu tentang LK yang bagian pertama. Kemudian kalau tidak salah ada lagi tentang perkecambahan epigeal dan hipogeal. Farida mungkin bisa menyebutkan perbedaan antara perkecambahan epigeal dan hipogeal, Farida. Iya Ibu, kalau yang perkecambahan epigeal, kotiledonnya terangkat ke permukaan. Dan kalau yang perkecambahan hipogeal, dia kotiledonnya di dalam tanah Bu. Ya Bu. Iya. Nah kemudian dan yang ketiga tentang faktor-faktor. Nah faktor-faktor saya yakin semuanya pasti sudah menyelesaikan. Faktor-faktor pertumbuhan terbedakan menjadi faktor internal dan faktor Eksternal. Oke. Nah, kemudian dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kira-kira ada kendala? Atau sudah bisa semuanya? Oke, berarti sudah bisa semuanya ya. Oke. Bisa Kalau Bu. sudah kalau sudah bisa semuanya, kita simpulkan dari LKPD yang sudah kita buat. Bahwasannya pertumbuhan pada tumbuhan itu dimulai dari biji. Dari Tumbuhan biji Bu. Iya, biji baik pada perkecambahan. Iya, biji baik pada tumbuhan monokotil maupun dikotil. Kemudian biji akan berubah menjadi Kecambah. Nah, kecambah itu nanti dibedakan. Pada proses perkecambahan terjadi proses fisika dan proses kimia, betul tidak? Kalau fisikanya itu imbibisi, kalau kimianya itu anti adanya peran hormon dan lain-lain. Kemudian setelah perkecambahan itu dibedakan menjadi 2. Perkecambahan apa saja? Epigeal dan hipogeal. Nah, setelah perkecambahan maka akan terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, saya Bu. Oh iya, silakan. Kalau pertumbuhan sekunder, aksi meristem lateral. Kalau pertumbuhan primer, aksi meristem apikal ya Bu? Iya, itu yang menjadi salah satu jawaban ya. Kalau pada pertumbuhan primer itu meristem lateral yang bekerja, yang beraktivitas, sedangkan pada pertumbuhan sekunder aktivitas meristem apikal. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk mengirimkan semua LKPD-nya ke Classroom. Saya tunggu hari ini. Nah, sesuai dengan yang menjadi topik kita hari ini, maka silakan dilihat ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah peristiwa pertambahan volume yang mencakup pertumbuhan jumlah sel. Perkembangan adalah suatu proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Kemudian ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya sifatnya pertumbuhan itu kuantitatif,
perkembangan itu secara kualitatif. Ya, kemudian di sini pertumbuhan dimulai dari biji, kemudian terjadi perkecambahan, setelah terjadi perkecambahan terjadi pertumbuhan, baik pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Kemudian masing-masing pertumbuhan itu nanti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor pertumbuhan. Dan faktor-faktor pertumbuhan itu tidak akan kita bahas pada pertemuan ini, melainkan pada pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Ya, kemudian untuk Nur, kemudian Mas Bir, hari ini saya lihat aktivitas belajarnya sangat menonjol sekali. Yang lainnya juga, tetapi mudah-mudahan semakin hari pembelajaran kita terus ditingkatkan. Untuk Fitro, tetap semangat ya Fitro ya. Nah, iya Bu. Kemudian jangan lupa untuk terus memantau Google Classroom Biologi. Di sana sudah saya share juga kegiatan untuk percobaan mandiri di rumah. Ya, jangan lupa kemudian unduh LKPD-nya secara gamblang sudah saya jelaskan di sana apa yang harus kalian lakukan. Nah, itu akan menjadi pembelajaran yang akan kalian diskusikan atau presentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke? Ya, kalau sudah mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada menjadikan suatu konsep yang tertanam di dalam pemikiran anak-anak ibu semua di sini. Minimal apa sih pertumbuhan dan perkembangan, perbedaannya, perkecambahan, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Jangan lupa percobaan mandirinya dimulainya hari ini. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.